Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam acara Srikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini disponsori oleh Pempek Flamboyan cabang Asgab. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saudaraku fil aqidah, bahwa pada hari ini kita akan berbicara tentang sosok sahabat yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Siapa beliau? Maka pasti kita semua pernah mendengar satu nama yang tak asing, yang nama tersebut bahkan masyhur disebut sebagai anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Zaid bin Harithah adalah sosok sahabat yang luar biasa, yang diberikan gelar Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Tak terbayangkan, sebagaimana yang pernah kita bahas, bahwa yang dinamakan sahabat adalah orang-orang yang beriman dengan beliau, hidup satu masa dengan beliau, kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terbayangkan bahwa kalau itu saja beliau bisa disebut sebagai sahabat, bagaimana dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, yang beliau bahkan dijadikan anak angkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Zaid bin Harithah adalah termasuk sahabat yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka as-sabiqunal awwalun? Mereka adalah orang-orang yang pertama mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka kala itu masih sebagai golongan minoritas. Golongan mereka masih banyak terdiri dari orang-orang du'afa dan masakin, orang-orang yang lemah ekonominya, orang-orang yang tergencet, orang-orang yang tak pernah dinilai dalam masyarakat. Maka Sayyidina Zaid bin Harithah adalah sahabat yang ketika awalnya beliau adalah seorang budak, kemudian beliau dibebaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Zaid bin Harithah, beliau bahkan menjadikan Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai anak beliau, sebagai anak tabanni atau adopsi beliau. Maka di saat itu muncullah, terkenallah, virallah, masyhurlah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak terbayangkan betapa bahagianya Sayyidina Zaid bin Harithah dari seorang budak menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelajaran ini mengajarkan kepada kita, ya ikhwan, bahwa ternyata Islam tidak memandang kasta. Islam tidak mengenal tingkatan ekonomi. Yang ada dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimana bentuk dan rupa tubuh kita, kita yang membedakan kita di depan Allah hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa malu, tanpa sungkan, tanpa merasa jengah di tengah masyarakat, beliau menjadikan Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau. Maka tentunya sebagai anak angkat, sahabat saja, mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan tarbiyah yang luar biasa daripada Rasulullah. Ini adalah anak angkat. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada beliau, bagaimana pendidikan Rasulullah kepada beliau, bagaimana pengajaran-pengajaran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka ikhwan dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan bahwa dalam setiap ekspedisi tidaklah Sayyidina Zaid bin Harithah diutus Rasulullah untuk ikut dalam satu ekspedisi kecuali dia menjadi pemimpinnya. Dan bahkan setelah selesai menjadi ekspedisi pemimpin tersebut, menjadi pemimpin, maka beliau diangkat menjadi pemimpin dalam ekspedisi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah adalah orang yang istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam satu ungkapan, ada ungkapan menyatakan seperti ini, bahwa ketika engkau mencintai gurumu,
itu adalah satu kebaikan. Tapi manakala gurumu mencintai dirimu, maka itu merupakan satu keistimewaan. Kita sebagai umat cinta kepada Rasulullah, itu adalah satu keharusan. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dan menjadikan Zaid bin Harithah sebagai anak? Tentunya ini bukan orang sembarangan. Dan terbukti apa yang dapat kita petik dari Sayyidina Zaid bin Harithah. Pertama, yang dapat kita petik bagaimana kesetiaan beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala di Mekah, di Madinah, kemudian dalam kondisi apapun, Sayyidina Zaid bin Harithah terus membantu dakwah Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah hadir, ada kalanya dalam peperangan tak dihadir Rasulullah, Zaid bin Harithah menjalankan ketaatan itu dengan sepenuh hati. Karena beliau adalah orang yang menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah dari kesetiaan, sumpah setia, ketaatan yang tak berbanding dengan siapapun ini, maka kemudian dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh adalah seorang pemuka masyarakat, anak bangsawan, tokoh masyarakat yang luar biasa. Maka Rasulullah mengusulkan pernikahan ini karena Rasulullah ingin menghapus stigma di masyarakat bahwa pernikahan itu harus berdasarkan strata sosial, harus sebanding A dengan A, peer to peer, G to G. Tapi ternyata Rasulullah tidak. Perbandingan bagi orang dalam Islam ketika menikah adalah ketika dia sama-sama akidahnya, sama-sama ingin membangun rumah tangga yang baik, maka itu merupakan satu komitmen yang dalam Islam sangat dihargai. Tetapi qadar Allah, apa yang telah terjadi karena Allah telah menetapkan, maka dalam keluarga mereka, Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh bersama Zaid bin Harithah, maka mereka mengalami satu permasalahan yang kemudian ini berujung kepada perpisahan beliau. Dan yang ajaibnya, yang hebatnya, yang istimewanya, Sayyidina Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang diabadikan Allah nama beliau, disebutkan Allah nama beliau dalam Al-Quran. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Ini menunjukkan bahwa ternyata Allah sengaja memberikan masalah dalam keluarga Zaid bin Harithah untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa ternyata orang sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari masalah. Tetapi manakala kita tetap berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, maka kesudahannya adalah kebaikan. Kemudian setelah berpisah, setelah bercerai, kemudian apakah Sayyidina Zaid bin Harithah kemudian menduda? Betul. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman yang luar biasa. Beliau menyatakan, siapa di antara kalian yang ingin menikahi wanita penduduk surga? Maka kemudian semua sahabat mengacungkan tangan. Tentunya mereka ingin menikahi wanita ahli surga. Tapi kemudian ketika yang dikatakan siapa dia wanita ahli surga, dia adalah Ummu Aiman Barakah bintu Tha'labah Al-Habashi. Beliau seorang Ethiopia, seorang wanita yang sudah tua, seorang wanita yang berkulit hitam legam. Satu persatu menurunkan tangannya, satu persatu mundur secara teratur. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Zaid bin Harithah menyatakan, ya Rasulullah, nikahkan aku bersama dia. Bukan karena kulitnya, bukan karena kecantikannya, tapi semata-mata karena dia merupakan kekasihmu, wahai Rasulullah. Sebagaimana ikhwan yang kita ketahui, bahwa Ummu Aiman, dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku Aminah. Artinya, Ummu Aiman dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu kedua beliau setelah ibunda Aminah. Tak terbayangkan betapa istimewa posisi Ummu Aiman di hati Rasulullah. Maka kata Zaid bin Harithah, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan Ummu Aiman. Pertama, karena dia adalah wanita ahli surga. Tapi yang paling penting yang kedua, dia adalah wanita yang sangat istimewa di hatimu, wahai Rasulullah. Maka dinikahkanlah kecintaan Rasulullah, Ummu Aiman, kekasih Rasulullah, yang dianggap sebagai ibu oleh Rasulullah. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Menikahlah keduanya. Terciptalah keluarga yang luar biasa penuh dengan keberkahan. Dan apa yang Allah berikan?
Allah hadiahkan untuk keduanya seorang zuriyah yang saleh yang luar biasa. Tercatat dalam sejarah, panglima jenderal termuda dalam sejarah, dialah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah, anak Ummu Aiman, wanita yang dulunya sebagai hamba sahaya, hitam legam kulitnya, tapi putih hatinya, tak bagus rupawan, tak elok mukanya, tetapi betapa indah perangainya, sampai Rasulullah SAW mencintai beliau sebagaimana cinta beliau kepada ibunya sendiri. Maka ikhwah dimuliakan Allah, pembelajaran bagi kita banyak di zaman sekarang. Ketika muda-mudi, ketika orang memilih bahwa saya harus menikah dengan orang yang baik rupanya, yang banyak uangnya, kemudian anak bangsawan, ternyata tidak terdapat pada Ummu Aiman, tidak baik rupanya, hitam legam kulitnya, kemudian berasal dari hamba saya. Zaid bin Harithah bekas seorang budak, tapi ternyata melahirkan seorang jenderal yang besar yang tercatat dalam sejarah. Pembelajaran bagi kita adalah bahwa bagaimanapun masa kelam kita, bagaimanapun histori kita, bagaimanapun sejarah ke belakang kita, maka kita sebagai seorang mukmin tentunya yang kita perhatikan bagaimana sekarang dan nantinya kita. Maka berarti pembelajaran dari Sayyidina Zaid bin Harithah, pembelajaran dari Ummu Aiman, pembelajaran dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Jadilah manusia yang baik, berniat baik, bertata krama yang baik, dengan penuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah memberikan keberkahan baik pada diri kita, pada harta benda kita, pada keluarga kita, dan pada anak keturunan kita. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pembelajaran yang sangat berharga bahwa di mana sekarang betapa banyak ada orang yang mengeluh-elukan harta. Zaid bin Harithah adalah orang miskin, Ummu Aiman adalah orang yang fakir, tetapi lahirlah jenderal yang besar di tangan mereka berdua. Lahir dari pendidikan kecintaan Rasulullah, maka muncul manusia yang elok dan agung bernama Zaid bin Harithah. Bahkan beliau menjadi orang yang luar biasa. Dan apa balasan Allah kepada Zaid bin Harithah? Maka balasan Allah sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Bahwa pada satu saat ketika terjadi perang Mu'tah, perang melawan pasukan Romawi, di saat itu yang Allah pilihkan melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Zaid bin Harithah dijadikan pemimpin perang tersebut, dijadikan komandonya, dijadikan jenderal terbesarnya. Kemudian isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memilih Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai pimpinan panglima perang tertinggi saat itu, memimpin 3.000 pasukan melawan 100.000 pasukan Romawi. Bayangkan 100.000 pasukan Romawi berhadapan dengan 3.000 pasukan Muslim, dan 3.000 pasukan yang gagah berani ini dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan yang memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jikalau ternyata dia wafat, maka yang memimpin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, maka pilihlah Abdullah bin Rawahah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang terjadi adalah Allah memberikan pahala yang terbesar yang diidam-idamkan oleh seluruh pejuang muslim. Allah berikan pahala syahid kepada Zaid bin Harithah. Allah jadikan beliau sebagai orang yang mencatatkan sejarah emas bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang setia, bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang percaya penuh kepada kekasihnya Rasulullah, dan bagaimana Allah berikan kebaikan yang luar biasa kepada orang yang membela agama dengan baik. Maka Zaid bin Harithah merupakan lambang kecintaan, lambang kesetiaan, lambang orang yang terus ikhlas dalam menjalankan agama, dan lambang keikhlasan orang membantu dan membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surga adalah tempat yang paling baik untuk beliau, dan ridha Allah merupakan nikmat yang terbesar yang patut disematkan untuk beliau. Radhiyallahu taala an Sayyidina Zaid bin Abi Harithah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan beliau, mengumpulkan beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.